Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bapak harap kabar kalian hari ini semuanya baik. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik muatan IPA. Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, akan ada beberapa pembahasan tentang soal-soal yang sudah kalian kerjakan pada pembelajaran sebelumnya. Mari kita saksikan bersama. Anak-anak dapat menyiapkan buku Bupena 5A halaman 29, 47, 54, dan 69 sambil mendengarkan penjelasan Bapak. Terima kasih. Aktivitas apa yang sedang dilakukan pada gambar di samping? Ya, aktivitas yang sedang dilakukan pada gambar di samping adalah senam. Gerakan senam yang dapat kamu lakukan seperti memutar kepala, menekuk lutut, merentangkan tangan, dan menghentak kaki. Nah, tahukah kalian bahwa semua gerakan tersebut dapat dilakukan dengan mudah karena adanya sendi-sendi pada tulang. Apa itu sendi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lainnya. Ada beberapa macam-macam sendi pada rangka manusia. Yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar dapat digerakkan memutar, yaitu pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Contohnya pada saat kalian menggelengkan kepala. Yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah, yaitu pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Contohnya pada saat kalian menekuk siku. Yang ketiga ada sendi geser. Sendi geser hanya dapat menggeser sehingga gerakannya terbatas, yaitu di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Contohnya pada saat menggerakkan pergelangan kaki. Yang keempat adalah sendi pelana. Sendi pelana dapat digerakkan kedua arah, yaitu telapak tangan. Contohnya pada saat kalian menulis. Dan yang kelima adalah sendi peluru. Sendi peluru dapat bergerak ke semua arah, yaitu tulang panggul dan tulang paha. Contohnya pada saat kalian berlari. Macam-macam gerakan otot pada manusia. Gerak otot yang pertama adalah gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan ini dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contohnya pada saat kalian menggerakkan lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Gerak otot yang kedua adalah gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan ini menggunakan bagian tubuh. Contohnya gerakan menghentakkan kaki dan menekan benda menggunakan tangan. Gerak otot yang ketiga adalah gerak menaikkan. Gerakan ini dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya saat kalian membuka dan menutup mulut kembali. Gerakan otot yang keempat adalah gerak memutar. Gerakan ini dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya pada saat kalian menggerakkan kepala untuk menoleh ke kanan dan ke kiri.
Gerak otot yang kelima adalah gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Gerakan ini dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya, pada saat kalian menggerakkan dan merentangkan tangan serta menggerakkan kaki ke arah samping. Nah, adapun aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat. Yang pertama, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat seperti susu, daging, sayur mayur, dan telur. Yang kedua, menjaga pola makan yang teratur. Nah, bagaimana cara memelihara kesehatan alat gerak manusia? Kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Berikut cara memelihara kesehatan alat gerak. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, posisi tubuh tegak saat berdiri. Dan yang ketiga adalah berolahraga secara teratur. Penyebab gangguan kesehatan alat gerak ini sering terjadi karena bawaan sejak lahir dan terjangkit oleh bakteri atau virus. Nah, gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Misalnya, membaca buku dengan posisi tidur, membawa atau memikul beban yang terlalu berat, kemudian tidur dengan posisi yang tidak benar, menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan, dan berjalan dengan tubuh bungkuk. Apakah sudah jelas? Jika sudah jelas, kalian diminta untuk mengerjakan tugas keterampilan. Coba lihat poin 2. Poin kedua itu adalah tabel dari daftar aktivitas yang harus kalian lakukan. Pada contoh nomor 1 itu adalah contoh aktivitas yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan alat gerak. Misalnya berjemur di bawah sinar matahari pagi. Jika aktivitas itu sudah dilakukan, kalian bisa memberi tanda centang. Nah, sekarang kalian harus dapat memberikan contoh-contoh aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Nah, dari contoh yang kalian tulis, contoh-contoh tersebut harus dilakukan. Di sini di dalam tabel itu tersedia 4 macam contoh. Jika kalian mengerjakannya atau dapat melakukannya lebih dari itu, akan lebih baik. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik. Tetap semangat dan giat dalam belajar, tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.